Halo semuanya, saya Michael Panjaitan. Gak akan pernah lupa untuk berkata, saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Saya lahir, bertumbuh dan besar dalam keluarga Kristen. Dari papa mama saya, kakek nenek saya, semuanya itu orang Kristen. Tapi ternyata lahir dan bertumbuh dalam keluarga Kristen gak menjamin untuk saya bisa mengenal Kristus secara pribadi dalam hidup saya. Ya, saya seperti orang-orang pada umumnya yang gak mengenal Tuhan. KTP mungkin atau kartu keluarga waktu itu ya sebagai orang Kristen, tapi ya gak mengenal sungguh-sungguh dan gak mengasihi sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu dalam hidup saya gitu. Jadi satu kewajiban atau mungkin katakanlah satu kebiasaan untuk boleh ke gereja setiap minggu, tapi ya Senin sampai Sabtunya berbuat hal-hal yang gak baik lagi gitu. Yang penting minggunya itu ya udah ke gereja aja. Apalagi papa saya itu adalah orang yang sangat-sangat mendukung anaknya, mengharuskan anaknya itu harus ke gereja. Walaupun papa saya waktu itu sebelum dia jadi pendeta, dia punya pekerjaan yang lain. Zaman dulu itu pokoknya papa saya itu nggak pernah ke gereja. Mama saya aktif paduan suara gitu ya, tapi papa saya itu nggak pernah ke gereja. Ke gereja itu hari-hari tertentu aja. Tapi kita sebagai anak-anaknya wajib banget, nggak boleh enggak. Setiap hari Minggu wajib sekolah Minggu gitu. Tapi kan itu satu rutinitas aja, nggak menjadikan saya menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dalam hidup saya. Sampai bicara soal masa lalu itu, aduh luar biasa banget. Anak yang nakal banget, anak yang luar biasa badung banget. Di antara saya 4 bersaudara, 3 saudara saya itu, kakak-kakak saya itu orang yang baik-baik banget, orang yang nggak pernah dimarahin oleh orang tua saya. Dulu itu saya waktu masih SD, saya udah melakukan hal-hal yang menurut orang-orang, kok kayaknya anak SD nggak mungkin melakukan itu deh gitu. Contohnya mencuri uang. Mencuri uang bukan mencuri uang orang lain ya, mencuri uang papa mama saya, kakek saya yang tinggal di rumah waktu itu. Jutaan saya curi. Orang kan berpikir SD mah curi jutaan rupiah gitu kayaknya nggak mungkin. Sampai papa saya pikir nih, ini anak narkoba kali ya, karena dulu kurus banget. Dan papa saya pikir dan nanya langsung, kamu narkoba ya? Enggak gitu. Saya curi uang itu bukan untuk diri saya sendiri. Saya jadi malaikat lah buat orang-orang di luar sana, di sekolah saya, di pergaulan saya, karena saya bantuin mereka, saya beliin ini itu dan segala macam. Tujuannya supaya apa? Saya bisa diterima dalam pergaulan waktu itu. Dan papa mama saya, orang-orang tua yang dekat dengan saya, bahkan kakak-kakak saya semua berkata, please Michael harus berubah, hidupnya itu harus berubah, harus jadi lebih baik lagi. Tapi ternyata saya sadar bahwa siapapun yang namanya manusia nggak akan pernah bisa mengubahkan kita. Sehebat apapun, sekuat apapun caranya, nggak akan pernah bisa mengubahkan kita. Takut mungkin iya, berubah 1 hari 2 hari iya, tapi untuk mengubahkan kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hanya Yesus yang sanggup. Sampai ada satu momen di mana saya ingat banget, itu kurang lebih kelas 2 atau kelas 3 SMP, saya ikut dalam satu KKR, bukan dengan momen yang merindukan Tuhan atau momen Tuhan aku mau berubah, no. Ya saya biasa aja, orang nyanyi saya nyanyi, orang berdoa saya ikut berdoa, dan tiba-tiba waktu itu saya melihat satu sinar masuk ke dalam tubuh saya, dan saya tersungkur, saya jatuh. Saya mulai berbicara dengan bahasa-bahasa baru yang saya nggak ngerti waktu itu. Dan sejak saat itu ada satu sukacita, ada satu damai sejahtera, dan ada satu kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk beribadah setiap hari. Pengennya itu, ya ampun, ibadah kayak setiap hari gitu ya, baca firman Tuhan tiap hari. Di situ saya tahu, oh ini yang namanya kasih mula-mula. Dan perjumpaan saya secara pribadi dengan Tuhan, itulah yang mulai mengubahkan hidup saya. Gak usah melakukan dosa atau melakukan sesuatu yang jahat, mikirin aja kayaknya, aduh jangan deh. Ada satu alarm dalam hati saya, nggak boleh dan nggak boleh. Itu yang membuat saya untuk sampai hari ini berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mengubahkan saya. Dengan kekuatan saya pribadi nggak akan pernah bisa, dengan kekuatan orang lain nggak akan pernah bisa. Hanya dengan kasih Tuhan hidup saya diubahkan. Perjalanan iman saya dimulai dari saat itu, mulai mengasihi Tuhan, mulai aktif dalam kegiatan gereja, mulai ikut semua kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan gereja. Walaupun momennya saat itu saya sudah jadi seorang anak gembala sidang, papa saya sudah jadi pendeta. Tapi sebelum saya mengalami hal yang tadi, ternyata saya menjadi seorang anak pendeta pun gak menjamin untuk hidup saya benar. Sampai suatu saat saya berjumpa secara pribadi dengan Kristus, saya mengalami Yesus Tuhan dalam hidup saya, mengubahkan hidup saya, hingga sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan. Banyak orang tahu, tapi banyak juga orang belum tahu kesaksian hidup saya, bahwa saya lahir bukan sebagai penyanyi, saya terlahir bukan sebagai orang yang bisa bernyanyi seperti hari ini. Bahkan saya harus mengalami proses, I know, atas seizin Tuhan.
Tuhan mengizinkan saya untuk boleh mengalami penolakan, dipermalukan, diketawain orang. Ketika waktu itu saya pengen banget terlibat dalam pelayanan pujian penyembahan, menjadi seorang singer lah waktu itu ya. Tapi ternyata kenyataannya suara saya tidak mencukupi, tidak memungkinkan untuk saya boleh melayani Tuhan. Saya pernah ada di satu titik yang saya tahu itu atas izin Tuhan. Saya dipermalukan orang-orang, saya dikatakan suara angsa, bahkan saudara kandung saya sendiri juga menghina suara saya karena seburuk itulah suara saya. Nggak bisa nyanyi sama sekali, walaupun tuh saya pengen banget bernyanyi, melayani Tuhan, menjadi seorang singer lah waktu itu ya. Dan saya ingat banget saya harus bergumul, saya harus berjuang. Waktu itu nggak kepikiran bahwa itu adalah salah satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk Dia menyatakan mukjizatnya dalam hidup saya. Saya hanya fokus sama, ya ampun saya dipermalukan, saya diketawain. Sampai seorang hamba Tuhan, seorang worshiper, Kak Jacqueline Selose, dia menjadi saksi hidup. Sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Saya juga bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi seorang penyanyi itu lewat pelayanannya Kak Ekin, Kak Jacqueline Selose. Perjuangan yang gak gampang. Mungkin orang-orang melihat saya ada di titik ini hari ini, oke, Michael suaranya begini itu dan segala macam. Saya selalu berkata begini, ya ampun kalian tuh nggak lihat perjuangan, nggak ngelihat proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Kalau hari itu saya memilih untuk kecewa, kalau hari itu saya memilih untuk marah sama Tuhan, saya nggak akan ada di titik ini hari ini. That's why dalam pelayanan saya, khususnya dalam pujian penyembahan, saya selalu berkata ke banyak orang, kalau ada pertanyaan, apakah ini merupakan pencapaian terbesar dalam hidupmu menjadi seorang penyanyi rohani ini, begitu ya. Saya selalu katakan this is not an achievement, ini bukan pencapaian. Karena kalau pencapaian ada usaha, ada kerja keras di dalamnya. Saya mengalami ini semua ada di titik hari ini bukan karena kekuatan, kehebatan dan kerja keras saya. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau ngelihat atau flashback ke masa-masa di mana saya dipermalukan waktu itu, saya selalu berkata, Tuhan, terima kasih waktu itu saya diizinkan Tuhan untuk dipermalukan. Karena kalau saya nggak dipermalukan, saya nggak akan melihat hari ini betapa hebatnya kuasa Tuhan. Saya nggak akan benar-benar menyadari betapa hebatnya Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan seorang anak kampung yang nggak bisa nyanyi. Hari ini diizinkan Tuhan jadi berkat lewat lagu-lagu yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan keluarga besar saya, teman-teman sekolah saya, teman-teman di kampung. Saya berasal dari kampung by the way. Dan mereka tuh kaget kok Michael jadi penyanyi hari ini. Karena dulu itu sama sekali. Kan beda kalau dari kecil udah kelihatan bakatnya. Di sekolah udah aktif apa segala macam. Bahkan saya sampai SMA pun waktu itu di sekolah gak pernah tampil untuk menjadi seorang penyanyi, untuk yang katakanlah aktif dalam kegiatan paduan suara atau apapun itu. Jadi bahkan sampai hari ini saya masih punya rekaman suara asli saya, yang orang-orang kadang-kadang masa sih nggak percaya ya. Saya punya rekaman suara asli saya sebelum diubahkan Tuhan, sampai hari ini bisa jadi berkat lewat lagu-lagu yang Tuhan percayakan. Jadi sekali lagi bicara soal perjalanan hidup saya, itu gak mudah, ada proses dan ada harga yang mungkin saya harus bayar, dipermalukan. Waktu itu kan saya pokoknya saya dipermalukan dan dipermalukan. Tapi hari ini fokusnya begini, ketika saya pulang kampung, orang masih menceritakan, oh ini si suara angsa gitu loh. Bukan untuk mempermalukan, untuk membuktikan kepada banyak orang bahwa suara angsa pun Tuhan sanggup ubahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan banyak yang berkata, Michael anak kampung. Saya bisa berkata bahkan di kampung sekalipun kuasa Tuhan itu tetap nyata, tetap hebat. Orang kan berpikir pokoknya di tempat yang spektakuler, di acara yang spektakuler. No, saya yang lahir besar di kampung, di kota kecil, di sana pun Tuhan ada dan kuasanya tetap luar biasa, mengubahkan orang yang nggak bisa ngapa-ngapain hari ini oleh karena kemurahan Tuhan bisa jadi berkat bagi banyak orang lewat pelayanan pujian penyembahan.